Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja kita akan coba lihat saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Perbankan Big Cap BMRI tampaknya lebih direkomendasikan buy on weakness dengan supportnya pemirsa di 6150 hingga ke 6450. Kemudian dari consumer ada Cimori, rekomendasinya buy on weakness 5325 hingga ke 5550. BRPT, saham grup Prayogo Pangestu lebih ke arah spekulatif buy. Supportnya di 885, resisten hingga ke 960. Dan terakhir dari barang baku ada Aman Mineral. Rekomendasinya adalah buy on weakness, supportnya di 9075, resistennya hingga ke 9575. BMRI, Cimori, BRPT, dan Aman. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Didit, kita lanjutkan kembali Pak, saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Langsung saja kita ke BMRI. Buy on weakness di level berapa untuk BMRI? Oke, kalau kita lihat memang BMRI nampaknya terjadi technical rebound di sini. Jadi selama nanti BMRI masih mampu bertahan di atas area supportnya yakni di 6.150, maka kami perkirakan BMRI akan menguji kembali area resistennya dan dapat dijadikan sebagai area belinya di 6275 sampai ke 6375 atau di harga penutupan saat ini. Nanti untuk area targetnya apabila mampu break dari 6450, maka nanti dapat dicermati di rentang area 6600 sampai 6850 terlebih dahulu. Begitu Mas. Baik, intraday hari ini sempat tadi ke 6450. Dibandingkan dengan saham perbankan big cap lainnya secara teknikal ini Pak Didit, apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan Anda merekomendasikan saham ini dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya? Oke, kalau kita lihat secara teknikalnya memang untuk saham-saham perbankan kecenderungannya masih tertekan seperti itu ya. Namun demikian untuk pembalikan arahnya dari sisi BMRI kami melihat masih cenderung ada peluang meskipun tidak begitu besar gitu ya. Namun demikian apabila dibandingkan dengan saham perbankan yang lainnya, saham perbankan dari BMRI sendiri ini kecenderungannya cukup lumayan untuk technical rebound ke depannya, begitu. Baik, dari BMRI kita bergeser ke saham pilihan selanjutnya ada Cimori Pak. Hari ini menguat di atas 3% di 5.550. Kebetulan level penutupan merupakan intraday tertingginya untuk Cimori. Dalam sepekan terakhir lebih cenderung tertekan? Oke, kalau kita lihat untuk pergerakan Cimori sendiri, memang dalam jangka menengahnya masih cenderung sideways begitu ya. Dan kalau kita cermati pula, dari sisi stokastiknya ini cukup menarik. Stokastiknya akan menguji ke area overbought-nya, di mana memang masih berpeluang untuk menguat dengan pergerakan MACD yang masih berada di area positif. Namun penguatan hari ini masih tertahan oleh MA20-nya dengan area support 5325 dan resisten di 5550. Apabila nanti mampu break dari 5550, maka kami perkirakan ini di level penutupannya ya. Untuk target Cimori ke depannya kami perkirakan akan menguji di 5650 sampai ke levelnya 5750 begitu. Baik, di perdagangan akhir tahun lalu masih bergerak di 3.500-an Pak Didit. Posisi tertinggi sempat di 5.700-an. Polanya masih terjaga sepertinya Pak sampai sejauh ini untuk posisi uptrend Cimori? Betul, untuk posisinya masih cenderung uptrend dalam jangka panjang ke menengahnya. Namun apabila kita melihat ke jangka yang lebih kecil lagi atau lebih pendek lagi, dari pergerakan Cimori ini kecenderungannya memang agak sedikit sideways di beberapa waktu ke belakang seperti itu. Baik, dari Cimori kita bergeser ke saham pilihan selanjutnya. Ada BRPT dari grup Prayogo Pangestu tapi lebih ke arah spekulatif buy. Dengan rekomendasi spekulatif buy, ada beberapa profil risiko mungkin yang bisa diperhatikan untuk BRPT Pak? Oke, kalau untuk BRPT sendiri sebenarnya pergerakannya kami melihat dalam jangka menengahnya ini masih cenderung downtrend begitu ya. Kalau kita lihat juga dari sisi time frame weekly-nya, maka dari itu untuk BRPT saat ini masih cenderung spekulasi buy terlebih dahulu, mengingat dari pergerakannya yang masih didominasi oleh munculnya volume penjualan gitu, dan dari sisi beberapa indikator seperti MACD yang masih cukup melandai di area negatif dan pergerakan stokastiknya juga yang masih cenderung flat di area netralnya. Selama nanti BRPT masih mampu berada di atas 885 sebagai area supportnya, maka kami perkirakan dalam jangka pendek paling tidak nanti BRPT akan uji terlebih dahulu area resisten nanti di area 960 gitu ya. Apabila nanti mampu break, ada peluang untuk BRPT ke depannya menguat paling tidak menguji 985 sampai ke rentangnya 1020 begitu. Bisa diulang kembali Pak, spekulatif buy di level berapa tadi?
Oke, untuk level spekulatif buy-nya nanti dapat dicermati supportnya di 885 selama belum tidak break dari area tersebut. Maka kami perkirakan BRPT masih berpeluang menguat, paling tidak uji resistnya dulu di area 960 begitu ya untuk area resistnya. Apabila nanti mampu break, maka cermati 985 1020 sebagai target penguatan berikutnya. Oke, penutupan hari ini di 905 melemah di 2,69%. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, ada Aman Mineral, Pak. Buy on weakness, analisis Anda. Oke, untuk Aman Mineral memang kalau kita lihat ke belakangnya ini kecenderungannya masih downtrend begitu ya untuk pergerakan Aman Mineral, terlebih dari bulan Mei 2024 hingga di 7 November lalu. Namun demikian selama 3 hari ini pergerakan Aman Mineral cenderung rebound dan mampu break dari EMA 20-nya dan masih didominasi dengan munculnya volume pembelian. Kami melihat MACD ini sudah golden cross, demikian pula dari sisi stokastik karena adanya penguatan, maka pergerakan dari stokastiknya Aman juga masih cenderung menguat. Dengan demikian nanti para investor dapat mencermati 9.075 sebagai area supportnya dengan area resisten nanti di 9.575. Apabila 9575-nya atau level highest hari ini mampu tertembus, maka kami perkirakan pergerakan Aman Mineral sendiri berpeluang untuk menguji di 9825 sampai ke 10.100 begitu. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BMRI, Cimori, BRPT, dan Aman. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Didit, kita lanjutkan kembali Pak, waktu kita cukup terbatas. Menanyakan saham Adaro, tadi pun sebenarnya sempat kita ulas Pak Didit, tapi pertanyaannya baru saja masuk. Tapi posisinya adalah baru ingin masuk, ini baru entry. Direkomendasikan tidak di level sekarang Pak? Oke, kalau untuk entry dari Adaro sendiri saat ini sifatnya untuk trading buy terlebih dahulu dengan tetap mencermati area support yang berada di atas 3.800, 3.730. Selama masih mampu berada di atas area tersebut, maka kami perkirakan Adaro berpeluang untuk melanjutkan penguatannya. Ya, halo Pak Didit, Adaro ini menguat di 2,14%, penutupan hari ini di 3.820. Intraday-nya untuk Adaro ini bergerak di range harga 3.790. Dan resisten tertinggi hari ini sempat menyentuh di 3.900. Di mana sebelumnya pemirsa Adaro ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan dan sempat juga menyentuh di atas level 4.000-an pemirsa. 3820 menguat di 2,14%. Di mana pemirsa secara price performance-nya dalam 1 minggu terakhir Adaro mengalami pelemahan di 5,45%. 3 bulan terakhir menguat di 17,90%, year to date menguat di 60,50%, dan dalam 3 tahun terakhir menguatnya sudah sangat signifikan di 198,44%. Adaro juga menguat, tadi pun juga sempat kita ulas dari sisi fundamentalnya pemirsa, di mana posisi dari di posisi untuk Adaro. Pak Didit? Ya, halo. Ya, kita sudah tersambung kembali. Untuk Adaro tadi ya Pak ya, entry di level berapa? Singkat saja Pak, untuk Adaro. Oke, untuk entry nanti bisa dilakukan di level 3770 sampai ke level 3790 terlebih dahulu. Baik. Dengan area supportnya di 3730 untuk support krusialnya. Oke, kita ke Bandung, Jawa Barat Pak Didit. Ada Ibu Susi menanyakan saham properti Pak. Untuk PANI, bagaimana analisisnya, support dan resistennya? Hari ini tampaknya berbalik menguat setelah sehari sebelumnya PANI sempat mengalami koreksi cukup dalam Pak. Ya, Pak Didit. Ya, dalam sepekan terakhir saham PANI sudah mengalami koreksi yang cukup dalam pemirsa dan sempat menyentuh ke level terendahnya di 15.700-an ini. Penutupan hari ini di 16.525. Di 16.525 menguat di 5,09% pemirsa. Di mana sebelumnya PANI mengalami penguatan yang cukup signifikan dan beberapa kali menyentuh ke level intraday tertingginya. Di mana posisi PANI di 17.400, bahkan intraday sebelumnya sempat ke 19.000-an pemirsa. Hari ini PANI berbalik menguat di 5,09% di 16.525.
di mana PANI sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan pemirsa jika dibandingkan dengan level IPO dari emiten ini. Di mana pada waktu IPO ini saham PANI tidak sampai ke Rp500 per saham, namun dalam sepanjang 2024 saham PANI sudah mengalami kenaikan yang sangat-sangat signifikan. Intraday tertingginya tempat di 19.000. Baik, Pak Didit, langsung saja ke PANI, Pak. Entry di level berapa? Oke, untuk PANI sendiri kami melihat pergerakannya masih cenderung downtrend begitu ya. Untuk area entry-nya nanti dapat dicermati, area entry PANI sendiri nanti di area 15.850 sampai 16.250. Untuk area target dicermati 17.050 sampai area berikutnya di 17.250 begitu Mas. Baik, Bapak Sihotang dari Medan menanyakan saham BRMS Pak, entry di berapa? Naik signifikan, kemudian hari ini lebih cenderung tertekan dan kembali meninggalkan level 500-an ini kalau tidak salah Pak Didit. Analisis Anda untuk BRMS? Oke, untuk BRMS nampaknya dalam jangka pendek masih akan tertekan ya. Nanti dapat dicermati area 448 sampai 462. Apabila nanti masih mampu berada ke area sana, dapat dijadikan sebagai area pembeliannya. Kemudian nanti targetnya cukup dekat terlebih dahulu di area 500 sampai 510. Dengan mencermati area support yang dapat kami berikan di area 434 untuk BRMS. Baik, Bapak John dari Jakarta menanyakan Antam Pak. Beberapa hari terakhir ini mengalami koreksi. Hari ini Antam bangkit menguat di 2% di 1565 penutupan. Sudah momentum untuk pembalikan arah dan sudah direkomendasikan buy tidak untuk Antam? Ya, di mana Antam pemirsa di 1.565 menguat di 2,29%, di mana posisi Antam hari ini harga emas juga mengalami koreksi. Silakan Pak Didit, singkat saja Pak untuk Antam. Oke, untuk pergerakan Antam ini nanti dapat dijadikan sebagai area spekulasi dengan mencermati area support yang dapat kami berikan di 1480. Apabila masih mampu berada di atas area tersebut, maka dapat dilakukan nanti untuk area pembeliannya di 1520 sampai ke 1550. Nanti untuk area target dapat dicermati di 1.600 sampai 1.625 terlebih dahulu. Baik, analisis untuk Antam menguat di 2,29%, penutupan hari ini di 1565 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ADX Channel. Pak Didit, waktu kita cukup terbatas Pak. Terima kasih sudah bergabung dan terima kasih untuk Anda sudah berpartisipasi dalam WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama. Pak Didit, terima kasih sudah bergabung, sehat selalu Pak. Ya, sama-sama Mas David, sehat selalu. Baik, ada Bapak Teher Ritya Wijaksana, Head of Retail Research MNC Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Review yang akan tayang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.